Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya, Jumat 3 Juli 2020. Pagi ini saya mendapat berkat firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat tersebut ada dua pesan penting yang saya dapat yang akan menjadi bahan perenungan buat kita. Yang pertama, mengenal Bapa. Seberapa dalam pengenalan kita akan Bapa itu tergantung dari seberapa akrab kita bergaul karib dengan Allah. Kita tidak akan dapat mengenal Allah hanya melalui ibadah rutin saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bersekutu dengan Allah setiap hari. Bagaimana mungkin kita dapat mengenal Allah tanpa melalui persekutuan yang akrab? Kita harus mengingat bahwa Tuhan memberikan firman-Nya dan waktu-waktu luang kita dapat kita pergunakan untuk bersekutu dengan Dia. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti mempunyai resiko. Apa resikonya? Kita lihat dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setiap orang yang bergaul karib dengan Allah suatu saat akan menerima kenyataan bahwa dia diangkat ke surga. Allah mau lebih intim lagi dengan Henokh, maka Dia membawanya ke kediamannya. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita semakin akrab bersekutu dengan Allah. Pesan penting yang kedua yaitu kuat di dalam Dia. Bagaimana menjadi kuat di dalam Dia? Yaitu menerima firman Tuhan dan membiarkannya tertanam dalam roh kita, supaya ia bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Dalam Matius 13 ayat 1-23, Yesus berbicara mengenai perumpamaan seorang penabur. Benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, dan di semak belukar, tidak akan menghasilkan apa-apa. Kuat sebentar, lalu lemah. Timbul sebentar, lalu tenggelam. Tetapi yang menerima firman dan benih yang tertanam di tanah yang baik, hidupnya akan menghasilkan buah. Tidak peduli persoalan melanda, tidak peduli badai menerpa. Ia tetap kokoh di dalam Tuhan, sebab ia menjadi kuat di dalam Dia. Mengenal Allah dan menjadi kuat di dalam Dia adalah kunci untuk menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih setia bersekutu dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami akan lebih mengenal Engkau. Dan jadikan kami anak-anak yang kuat di dalam Engkau, meskipun badai menerpa,
meskipun persoalan melanda dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu adalah kunci supaya kami menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu itu ya Bapa tertanam dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.